Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube my channel. Kita berjumpa kembali seperti biasa teman-teman. Semoga hari ini kita dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, serta selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi teman-teman hari ini Anda yang sedang sibuk mencari pekerjaan, semoga disegerakan mendapat pekerjaan. Dan bagi Anda yang hari ini sedang kurang fit atau kurang sehat, semoga segera disehatkan dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berbagi kepada Anda mengenai kontroversi masalah penggemuk badan dan peninggi badan. Karena untuk penggemuk dan peninggi badan ini produknya hampir sama. Ya, bukan hampir sama, memang sama. Nah, jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut dan nanti saya akan jawab kebingungan Anda, jangan lupa ketuk sekarang like, share, dan subscribe. Ingat, jangan lupa ketuk subscribe yang tulisannya warna merah atau subrek bacaannya gitu ya. Nah, teman-teman ketuk subrek atau subscribe itu. Itu salah satu Anda mendukung saya untuk terus berbagi kepada kalian semua. Saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah subrek atau subscribe ya. Kita langsung saja ke penjelasannya. Jadi begini. Untuk mengenai penggemuk badan yang sering kita temui di iklan ada zinc dan spirulina. Dan ada juga zinc dan kalsium. Mana yang benar? Ada yang sebagai orang umum bahwa mereka mengetahui untuk penggemuk badan mereka tahu zinc dan spirulina. Sedangkan ada iklan yang kedua ada zinc dan kalsium. Sedangkan mereka tahu kalsium sebagai orang umum mereka mengetahui untuk peninggi badan. Jadi begini, ketiga produk ini sebenarnya multifungsi. Bisa untuk penggemuk badan, bisa juga untuk peninggi badan. Jadi bisa kedua-duanya. Jadi gini, zinc itu kalau sebagai untuk penggemuk badan salah satu ya. Yang pertama, mempercepat proses dari kinerja produk spirulina atau kalsium. Nah, untuk zinc ini sendiri salah satu manfaatnya untuk mendongkrak atau meningkatkan nafsu makan kita, selera makan kita. Itu ya fungsi dari zinc. Dan sebenarnya masih banyak lagi fungsi zinc, cuman untuk masalah penggemuk badan jadi saya akan bahas mengenai permasalahan penggemuk badan gitu ya. Jadi zinc itu untuk meningkatkan dan mendongkrak nafsu makan kita. Itu untuk zinc ya. Nah, kalau Anda konsumsi spirulina apa tujuannya? Karena begini, ada banyak pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaannya begini, Pak, kenapa saya sudah makan banyak tetapi badan saya itu tetap kurus, tidak bertambah berat badan saya? Karena biasanya kebutuhan kalori kita lebih besar. Sedang kedua, faktor pikiran. Ya, faktor pikiran itu berpengaruh sekali. Kalau kita stres, berat badan kita bisa turun drastis. Ingat loh. Dan bisa juga disebabkan karena kondisi tubuh kita itu punya masalah dengan penyakit tertentu. Nah, ini yang harus kita tahu dulu ya. Nah, jadi kenapa kita kasih spirulina? Karena supaya asupan nutrisi seperti sayur-sayuran dan buah Anda terpenuhi. Karena 4 kapsul spirulina itu setara dengan 1 kg sayur dan buah segar. Jadi kalau Anda konsumsi 4 kapsul dalam satu hari spirulina, sama saja Anda telah mengkonsumsi 1 kg sayur dan buah. Itu teman-teman fungsinya. Ya. Oke, paham ya? Nah, jadi itu untuk zinc dan spirulina. Sekarang kita masuk ke pembahasan zinc dan kalsium. Nah, jadi zinc dan kalsium ini bisa untuk dua manfaat. Bisa untuk meninggikan badan, bisa juga untuk menggemukkan badan atau menambah berat badan. Kalau kita berbicara tentang bagus mana? Zinc dan kalsium. Kalau saya secara pribadi merekomendasikan Anda menggunakan kalsium dan zinc. Cuman secara pengalaman pribadi saya konsumsi ketiga-tiganya. Makanya di tahun 2017 berat badan saya dari 55 kg. Setelah saya konsumsi ketiganya ini selama 2 hingga 3 bulan, berat badan saya itu dari 55 menjadi 70 kg. Itu pengalaman pribadi. Jadi ketiganya saya pakai semua.
ya. Nah, jadi untuk masalah peninggi badan ini, teman-teman harus tahu juga. Jadi proses pertumbuhan tinggi badan itu ya, proses pertumbuhan tinggi badan itu sebenarnya akan terhenti di usia 20-an. Tapi bukan setelah 20 tidak ada pertumbuhan lagi. Sebenarnya masih ada kemungkinan ketika konsumsi zinc dan kalsium itu masih ada kemungkinan untuk bertambah, tetapi tidak banyak, tidak sebanyak di usia 20 tahun ke bawah, ya. Nah, itu bisa kemungkinan peluang untuk bertambah. Contoh usia Anda 21 tahun atau 25 tahun. Karena di situ kan masa pertumbuhan kita sudah stop tuh, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi ketika kita dongkrak atau dorong dengan suplemen, kemungkinan besar untuk bertambah itu masih ada. Karena pengalaman saya ini kita bicara tentang pengalaman ya. Karena banyak yang sudah saya bantu, orang yang usianya 22 tahun, 25 tahun, bahkan ada yang 27 tahun, itu mereka masih bisa menambah sekitar 4 sampai 5 cm. Mereka konsumsi yang sesuai dengan yang kita anjurkan, yang sudah kita kasih. Itu kita bicara tentang pengalaman ya. Nah, jadi untuk masalah mengenai penggemuk badan tadi itu tadi. Jadi ada dua versi. Anda mau konsumsi zinc dan spirulina boleh. Kalau Anda mau pakai yang zinc dan kalsium juga boleh. Kira-kira kalau Anda mau bertanya yang mana yang lebih bagusnya, Anda bisa konsumsi zinc dan kalsium. Itu proses percepatannya lebih cepat sekali ketimbang zinc dan spirulina. Memang agak sedikit lambat, tapi kalau Anda mau cepat ya Anda harus konsumsi zinc sama kalsium. Tapi kalau mau bagusnya lagi, ketiga-tiganya zinc, spirulina dan kalsium yang Anda harus konsumsi semua. Nah, itu ya. Jadi buat teman-teman udah paham ya maksud saya. Makanya teman-teman tonton tuh sampai selesai video, jangan setengah-setengah. Jadi biar nggak salah paham. Ya. Jadi saya sudah jelaskan untuk penggemuk badan ini bisa menggunakan ketiga-tiganya. Bisa juga Anda memilih versi yang mana. Mau zinc, mau spirulina boleh, mau zinc atau kalsium boleh. Itu versinya. Jadi berarti ada 3 ya. Yang pertama adalah zinc dan spirulina, atau pilih versi yang kedua, yang ketiga-tiganya zinc, spirulina dan kalsium, atau mau versi yang ketiga nih. Versi yang ketiga nih kan zinc dan kalsium. Anda mau yang mana? Kalau Anda mau pilih, diminta direkomendasikan yang mana, Anda pakai yang zinc dan kalsium. Tapi kalau saya, pengalaman pribadi, saya pakai ketiga-tiganya. Ya. Jadi itu yang dapat saya bagikan ke teman-teman hari ini. Ya, jadi teman-teman udah paham ya. Jadi tidak ada kesalahpahaman lagi mengenai kedua produk ini, penggemuk badan dan peninggi badan. Jadi itulah teman-teman yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat ya. Nah, bagi teman-teman, sebelum kalian meninggalkan video ini, jangan lupa untuk ketuk like, share, dan subscribe lah. Pokoknya tulisan warna merah di subscribe tuh dipencet tuh. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Saya undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.